Membuat sesuatu yang baru dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan hilang pengharapan, menemukan pengharapan di dalam firman-Mu. Bicara di tengah-tengah kami Tuhan, hamba-Mu yang Kau pakai dalam urapan yang baru mengalir atas hamba-Mu. Biarlah apa yang Hamba sampaikan menguatkan, memberikan motivasi, bahkan memberikan pertumbuhan iman bagi kami, membuat kami semakin hari semakin mengasihi Engkau, mencintai Engkau, dan biarlah firman ini mengubahkan hidup kami dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati percaya bersama katakan amin. Sebelum saudara duduk, berikan tepuk tangan buat teman-teman kita yang merayakan hari ini. Haleluya. Silakan saudara duduk. Shalom. Sukacita. Amin. Ya, kita tanpa terasa sudah memasuki bulan ke-7 di tahun ini, saudara ya. Aduh, tak lama lagi mau Natal ini, saudara. Kayaknya kita perlu siap untuk bikin panitia Natal kecil-kecilan ya. Tak lama lagi Natal, saya lagi berdoa temanya apa kira-kira untuk Natal ini, supaya Tuhan kasih kita tema yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya. Nah saudara, sepanjang bulan ini tema kita adalah bagaimana kita melakukan apa yang menjadi misi Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, dan khusus minggu ini, saudara, kita mengangkat tema tentang tekun melaksanakan misi Yesus. Tekun melaksanakan misi Yesus. Saudara, apa yang Tuhan kerjakan dalam dunia ini sebenarnya misinya cuma satu. Apa itu misi Tuhan datang ke dunia ini? Memulihkan kembali hubungan manusia dengan surga. Amin. Itu misi Allah. Karena itu Dia mengutus Yesus ke dunia ini menjadi perantara bagi kita manusia yang berdosa, supaya kita bisa kembali memiliki hubungan dengan Bapa di surga. Caranya bagaimana? Yesus harus mati di atas kayu salib. Sebab tidak ada penebusan tanpa korban. Ya, dalam perjanjian lama, setiap bangsa Israel mau beribadah kepada Tuhan, mereka harus mempersembahkan korban. Dan setiap mereka melakukan dosa kesalahan, mereka harus mempersembahkan korban. Kalau mereka orang yang mampu, mereka harus mempersembahkan lembu, ya, atau sapi, saudara ya. Dan kalau mereka tidak mampu, mereka mempersembahkan burung tekukur atau burung merpati. Ada korban yang dipersembahkan, harus ada darah yang ditumpahkan, baru terjadi penghapusan dosa. Nah saudara, di dalam perjanjian baru kita saat ini, saudara umat percaya, kita nggak perlu lagi mempersembahkan korban. Bayangkan kalau kita harus mempersembahkan korban, berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk kita beli lembu sapi, saudara. Ya, bayangkan kalau kita nggak punya uang, begitu kita melakukan dosa. Sampai sini nggak pernah melakukan dosa dalam satu hari. Pasti kita akan melakukan dosa, betul? Entah itu pikiran kita yang jahat terhadap orang lain, entah keinginan-keinginan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pasti ada dosa yang kita lakukan, dan setiap dosa harus mempersembahkan korban. Kalau saudara membuat dosa satu, korbannya satu.
Dosanya 5, korbannya 5. Bayangkan saudara, kalau satu hari saudara paling minim lah, taruhlah satu hari kita minim 1 dosa. Berapa harga sapi 1 ekor sekarang? Di Jayapura berapa? Ada yang tahu? Ini mau saudara, sebentar lagi kan hari raya korban saudara ya. Ya, berapa harga sapi saudara? Ada 10 juta? 18 juta ya? Oh, 18 juta saudara, cukup banyak itu. Saudara bayangkan 18 juta satu hari kali 30 berapa? Banyak ya, sekitar 500 juta lebih saudara, kurang lebih. Ya betul ya? 500 juta kurang lebih. Dalam 1 bulan saudara harus menyediakan uang setengah M. Ya, 1 tahun saudara harus gunakan uang kurang lebih berapa? Bisa hampir setengah T. Ya, saudara, mahal. Pengampunan itu mahal. Korban yang harus kita sajikan untuk menghapus dosa kita mahal. Tapi semahal itu Yesus sudah bayar lunas di atas kayu salib. Amin. Caranya bagaimana? Dia mati di atas kayu salib menjadi korban bagi kita. Alkitab berkata Yesus itu dibawa ke pembantaian seperti lembu. Ya, dia dibawa ke pembantaian, disembelih di sana seperti lembu yang tidak berdaya. Dan itu dia lakukan supaya saudara dan saya memiliki hubungan yang pasti dengan Tuhan. Sebab itu waktu Yesus di atas kayu salib dia berkata, "It is finished," sudah selesai. Apa yang Yesus maksudkan dengan kata sudah selesai? Yesus berkata kepada Bapa, semua misi yang kau berikan kepadaku di dunia ini untuk menyelamatkan manusia, untuk memulihkan hubungan manusia, untuk membawa manusia kembali kepadamu, sudah aku kerjakan dan selesai. Karena itu bagi kita yang percaya kepada Yesus tidak ada lagi perhambaan. Amin. Kita yang percaya dalam Yesus kita adalah orang-orang yang merdeka. Karena itu saudara, gak perlu lagi datang tiap hari ke pendeta ngaku dosa. Enggak. Waktu saudara berdosa, datang kepada Tuhan. Cukup saudara mengaku 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil. Dia akan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Amin. Gak perlu lagi datang ke pendeta, gak ngaku dosa ke pendeta, gak perlu. Karena pendeta juga gak bisa mengampuni dosa kita. Ya, yang bisa mengampuni dosa kita dan menyucikan dosa kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Karena itu waktu saudara berdosa, datang kepada Yesus. Gak usah datang kepada manusia. Amin. Kecuali kalau saudara memang terikat dengan dosa tertentu yang saudara perlu dilepaskan karena saudara sudah berusaha dengan kemampuan saudara tidak bisa, yang mungkin perlu bantuan hamba Tuhan untuk saudara bisa dilepaskan. Tapi itu juga tergantung dari saudara. Apakah saudara benar-benar mau melepaskan dosa itu atau tidak? Jangan sampai kita kembali lagi pada dosa-dosa yang lama. Dan itu saudara pilihan kita. Tuhan tidak bisa buat apa-apa dalam hidup kita. Semua adalah pilihan kita. Haleluya. Nah saudara, tekun melaksanakan misi Yesus. Yesus sudah menyelesaikan misi Bapa di surga, dan sekarang misi Yesus diberikan kepada saudara dan saya. Apa sih misi Yesus? Kalau saudara baca, ya, Yesus diutus oleh Bapa, dan sekarang Yesus mengutus kita, saudara. Di dalam Alkitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat 21. Ya, Yohanes pasal 20 ayat 21, demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa apa? Saudara berpatokan dengan PowerPoint atau saudara baca Alkitab masing-masing? Ayo, sekarang ini kita sudah mulai dalam keadaan nyaman ya. Coba bawa Alkitab atau Alkitab saudara ya. Nah, buka. Kalau saudara udah handphone buka aja. Siapa tahu multimedia ada masalah, trouble kan, saudara jadi blow on. Nggak baca Alkitab. Oke, ya baca, buka masing-masing di Alkitab saudara di handphone sambil menunggu ya multimedianya. Oke. Yohanes 20 ayat 21, sama-sama 2, 3. Maka sudah ketemu? Belum? Ya kayak saya tunggu saudara 30 menit cukup. Oke. Yohanes 20 ayat 21, 2, 3. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Amin. Yesus diutus oleh Bapa untuk datang ke dunia ini mati bagi dosa-dosa kita. Dan sekarang Yesus mengutus saudara dan saya bukan untuk mati bagi dosa kita, karena kita nggak bisa menyelesaikan dosa kita. Tapi Yesus mengutus saudara dan saya untuk apa? Melakukan amanat agungnya. Amin. Matius pasal 20 berapa itu? Matius
Matius berapa? Ayo, itu amanat agung masa nggak tahu. Ayo, Matius 28 ayat. Mulai ayat 18, 19, 20. Ayo kita baca. Ya, saudara harus tahu ayat ya. Ini ayat-ayat yang penting saudara setidaknya harus hafal. Nanti saudara masuk di surga ditanya, coba Matius 28 ayat 18, 19, 20 bilang apa? Terlalu lama masuk neraka. Berarti di dunia gak pernah baca Alkitab. Jangan sampai saudara ya. Saudara rajin buka statusnya orang, rajin lihat status orang, rajin baca Facebook, rajin baca Instagram, tapi Alkitab gak pernah dibaca. Nauzubillah min zalik, saudara. Ya, lebih baik saudara usah baca status orang, baca Alkitab lebih penting. Amin. Haleluya. Jangan bangun pagi lihat status orang, lihat apa macam-macam saudara. Bangun pagi lihat firman Tuhan, baca firman Tuhan. Kami dulu di sekolah Alkitab ada moto kita, no breakfast, no Bible, no breakfast. Jadi kalau tidak baca Alkitab tak boleh sarapan. Jadi semua murid harus baca Alkitab dulu baru boleh sarapan pagi. Kita kadang-kadang kalau nggak sarapan pagi, orang yang sudah biasa sarapan pagi begitu nggak sarapan pagi nggak enak, betul? Ya, lakukan aktivitas pasti nggak nyaman, betul ya? Bawaannya cepat capek. Ya, dan sarapan itu penting untuk menambah energi. Nah, kalau saudara nggak makan pagi firman Tuhan mengisi rohani saudara, maka mana ada energi. Saudara tahu iblis itu menyerang kita nggak kenal waktu. Pada waktu kita lengah dia masuk dan dia hancurkan kita. Dan kalau kita nggak berjaga-jaga, nggak perlu dengan firman, mau lawan iblis pakai apa? Sebab senjata kita bukan hal-hal, bukan pedang dan sebagainya. Senjata kita itu adalah firman Tuhan. Amin. Ya, kalau saudara nggak punya firman, saudara nggak hidup firman, saudara nggak baca firman, nggak baca Alkitab, saudara mau lawan iblis pakai apa? Pakai samurai, pakai panah, tombak, nggak bisa. Roh harus dilawan dengan roh. Dan roh yang ada dalam diri saudara itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Matius pasal yang ke 28, mulai ayat yang ke 18 lah. Oke, 19, 20, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Katakan amin. Jadi saudara, Yesus itu mempunyai kuasa. Amin. Di sorga maupun di bumi. Kalau saudara Tuhan itu punya kuasa, maka kita nggak perlu takut dengan kuasa apapun. Sebab roh yang ada dalam diri saudara dan saya adalah lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Orang Kristen tidak usah takut, sebab Yesus itu yang punya kuasa. Dan kuasa itu sudah diberikan kepada saudara. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kalau kamu menerima Roh Kudus, maka kamu akan menerima kuasa. Dunamos. Amin. Kita menerima kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dan Yesus memberikan kuasanya kepada saudara. Ayat 19 dikatakan, karena itu apa? Diamlah. Karena itu apa? Pergilah. Amin. Bukan diam. Oke lah, kita sering nyanyi. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Hari Minggu bolehlah saudara tetap di sini. Tapi Senin sampai Sabtu saudara harus nyanyi. Ku mau di sana waktu trompet bunyi. Ku mau di sana. Amin. Amin. Haleluya. Hari Minggu boleh kita nyanyi, ku ingin tetap di sini menikmati baik Tuhan. Kita menikmati persekutuan dengan Allah. Tapi Senin sampai Sabtu saudara harus pergi menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Amin. Ladang-ladang sudah menguning, kata Alkitab, siap untuk dituai, tetapi penuainya sedikit. Saudara berbicara tentang penuai ini bukan cuma pendeta. Bicara tentang penuai itu adalah saudara dan saya umat percaya yang sudah ditebus dengan darah Yesus, wajib untuk pergi memberitakan Injil Allah. Amin. Dan tuai-tuai itu ada di sekitar saudara. Saudara bekerja di mana? Itulah tuai yang saudara. Itulah ladang saudara. Saudara lihat mana ladang yang sudah menguning, petik dan tuai mereka. Saya percaya Tuhan menempatkan saudara untuk menuai orang-orang di sekitar hidup saudara. Amin. Pekerjaan saudara itu ladangmu. Sekolahmu itu adalah ladangmu. Coba lihat, pasti ada tuai-tuai di situ yang siap untuk dituai. Gak mungkin gak ada. Kalau sampai gak ada, minta sama Tuhan. Tidak usah minta, Tuhan berikan aku penuai-penuai. Saudara adalah penuai. Amin. Katakan, saya ditebus oleh Tuhan untuk menjadi penuai-penuainya. Amin, saudara. Dan saudara ini adalah penuai-penuai. Tidak usah tunggu pendeta. Aduh, supaya ada pendeta bisa layani teman saya. Saudara yang ada di situ, saudara dipilih Tuhan untuk menjadi penuai di situ.
Karena itu tuai. Kalau ada teman punya masalah, itu tanda bahwa ladang itu sudah siap untuk dituai. Amin. Kalau ada temanmu yang punya pergumulan yang berat, itu tanda bahwa ladang itu sudah siap untuk dituai. Tinggal saudara menuainya. Caranya gimana? Konseling dia, layani dia, doakan dia. Amin. Kadang-kadang kita lihat teman punya masalah, masa bodoh itu bukan masalah saya. Saudara, coba belajar pekat dengan Tuhan. Itu adalah ladang yang siap untuk dituai. Karena orang akan datang kepada Tuhan ketika dia punya masalah. Coba kalau saudara nggak punya masalah, pasti rasa-rasa, udahlah Tuhan itu nanti aja. Ya, walaupun memang semua orang begitu. Tapi pada umumnya orang ketika dia dalam keadaan nyaman, dia lupa sama Tuhan. Ya, kalau dia dalam keadaan nyaman, dia akan tidak mau memerlukan Tuhan dalam hidupnya. Tapi coba waktu dia ada masalah, waduh saudara datang ke gereja itu mungkin hampir tiap hari. Kalau dia seorang pria, dia akan datang doa malam, dia akan datang doa pagi, dia akan datang ibadah, mungkin ibadahnya 3 kali hari Minggu, dia datang 3 kali ibadah. WBI juga mungkin dia datang walaupun seorang pria. WBI itu wanita Betel Indonesia. Karena yang butuh dia dengar adalah firman-Nya. Saudara, ya, tapi saudara, begitu kita ada masalah, itu membuat kita semakin hari mencari Tuhan. Kenapa? Kita menyadari bahwa kita tidak mampu, kita perlu ada kuasa yang lebih dalam hidup kita. Dan kuasa yang lebih itu ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, karena itu apa? Pergilah. Jadikan apa? Semua bangsa apa? Muridku. Dan apa? Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergi itu adalah tugas setiap orang percaya. Membaptis itu adalah tugas gereja. Amin. Memuridkan, membaptis itu adalah tugas gereja. Tapi pergi itu adalah tugas orang percaya, saudara dan saya. Amin. Ya, memuridkan, membaptis itu adalah tugas gereja. Ya, membaptis di sini baptisan air ya, karena dalam Alkitab ada 3 baptisan: baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Ya, nah kita manusia melakukan baptisan air, baptisan Roh Kudus dan baptisan api itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, manusia yang baptisan air, Yohanes membaptis Tuhan Yesus, Petrus membaptis orang-orang yang percaya pada waktu itu dan sebagainya. Ya, nah kalau secara tata gereja, hamba Tuhan, pendeta yang melakukan baptisan secara organisasi. Ya, tapi kalau memang saudara layani orang di situ waktunya dia harus menerima Yesus dan ajalnya sudah tinggal menghitung detik, nggak sempat untuk dibaptis, ya saudara baptis aja udah nggak masalah. Gak usah panggil pendeta, apalagi kalau pendeta saudara lagi di luar kota. Pak tolong Pak, ada yang mau dibaptis lagi sekarang. Ya udah saudara baptis aja, minta izin dari gembala, minta dituntun dalam nama Yesus, udah baptis sudah. Cara baptisnya gampang, pokoknya sebut nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, aku membaptis engkau, mati bersama Kristus, ya. Terus bangkit bersama Kristus menjadi ciptaan baru. Amin. Gitu aja udah. Gak usah panjang-panjang. Yang penting jadi baptis dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk surga. Tapi masalahnya bukan kita percaya Yesus langsung masuk surga. Masalahnya nggak semua orang juga mau cepat-cepat mati kan? Betul nggak? Saudara percaya terima Yesus mati masuk surga? Sampai di sini yang percaya terima Yesus mati masuk surga. Ada yang ragu-ragu? Kalau ragu-ragu pulang saja saudara. Ya, saudara kita percaya terima Yesus mati masuk surga. Tapi pertanyaannya, apakah saudara mau sekarang ini mati cepat-cepat? Kan enggak. Kalau saudara mau percaya Yesus mati masuk surga, tujuannya cuma mati masuk surga. Waktu dibaptis minta aja sama pendeta gini, Pak Pendeta, tolong waktu saya dibaptis jangan dikeluarkan saya dari air, tetap saya dicelup saja, kira-kira 2 jam biar saya mati masuk surga. Ya, saudara, bukan cuma sekedar percaya Yesus mati masuk surga, tapi masalah yang sekarang adalah waktu saudara percaya Yesus, saudara sudah menerima keselamatan, apa yang saudara kerjakan waktu saudara hidup di dunia ini? Banyak orang berani mati untuk Tuhan, tapi jarang ada orang mau hidup untuk Tuhan. Mati untuk Tuhan itu gampang, hidup untuk Tuhan itu gak gampang, saudara. Betul? Karena waktu saudara hidup untuk Tuhan, saudara harus menyangkal diri, pikul salib. Daging ini harus mati. Karena Yesus bilang begini, kamu akan menjadi pengikut aku kalau kamu mau pikul salib, sangkal diri, baru kamu bisa menjadi pengikut aku. Itu standar kekristenan.
Ikut Yesus itu bukan cuma sekarang haleluya, puji Tuhan, oh haleluya, puji Tuhan. Enggak gitu. Ada masa-masa di mana kita harus sangkal diri kita. Dan kita harus pikul salib. Karena penderitaan, aniaya yang kita hadapi karena memberitakan nama Yesus. Tapi gak usah takut, saudara. Alkitab bilang begini, barang siapa yang takut kehilangan nyawanya, dia akan tidak akan mendapatkan nyawanya kembali. Tapi barang siapa yang tidak takut, dia akan mendapatkannya kembali. Amin. Kalau saudara takut memberitakan Yesus, saudara nggak akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Tapi kalau saudara berani kehilangan nama, kehilangan nyawa karena memberitakan Yesus, waktu saudara mati meninggalkan dunia ini, ada kehidupan yang baru, yang kekal, yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Karena itu pergilah, jadi kalau semua bangsa murid kebaptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu dikatakan ayat 20 dan apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tugas kita menuntut orang-orang yang kita bawa kepada Tuhan, mengajar mereka untuk melakukan apa yang Tuhan lakukan. Apa yang diperintahkan Tuhan apa? Beritakan Injil, beritakan kabar baik. Injil itu artinya kabar baik, saudara. Siapa di sini yang kalau terima kabar baik dia cuma sendiri saja? Terima gaji naik, itu kan kabar baik, betul? Dapat promosi, itu kan kabar baik, betul? Ya, seorang tiba-tiba dapat hadiah, kabar baik, saudara ya. Tiba-tiba jalan gini, ketemu uang 100.000, 10 juta, alhamdulillah, saudara ya. Oh, kabar baik. Saya mau tanya, waktu saudara terima kabar baik, kira-kira saudara diam nggak? Halo? Enggak. Waktu saudara terima kabar baik, lulusan, wah saya lulus, nggak mungkin kayak gini. Mama, puji Tuhan ya, saya lulus. Dia pasti senang di sini. Dia akan cerita sama orang lain, dia akan cerita sama teman. Saya lulus loh, saya ranking 1 loh. Saya dapat promosi loh dari perusahaan. Ada sesuatu gairah, ada sukacita, dan ingin selalu menceritakan segala sesuatu yang kita terima yang baik. Dan tahukah saudara, Injil ini adalah kabar baik. Kalau saudara sudah menerima Injil, saudara percaya saudara nggak akan mau diam untuk memberitakan itu. Amin. Karena ini adalah kabar baik. Kalau mau jadi khotbah. Ya, sana ya. Ya, oke, mantap. Ya, saudara, kabar baik ini kabar baik, saudara. Injil itu kabar baik, dan ini harus didengar oleh semua orang supaya seluruh dunia bersukacita. Amin. Di tengah-tengah pandemik hari ini, mereka perlu kabar baik. Dunia perlu kabar baik di tengah-tengah masalah kesehatan, ekonomi dan sebagainya. Dunia perlu kabar baik, dan itu perlu saudara untuk memberitakan kabar baik itu kepada mereka. Amin. Ya. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu apa? Senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai saudara dan saya ketika saudara pergi melakukan misi Tuhan. Kalau saudara cuma tinggal di rumah, jangan harap ada penyertaan Tuhan. Waktu saudara pergi memberitakan Injil, sekalipun di sana ada tantangan, sekalipun di sana ada masa bahaya, waktu saudara pergi memberitakan Injil, saya percaya seluruh kerajaan surga menyertai saudara, melindungi saudara, menjaga saudara, dan akan dihalaukan dari segala bara bahaya. Amin. Kenapa saudara harus takut? Kalau surga sudah menjamin keselamatan saudara, keamanan saudara untuk memberitakan Injil, kenapa kita takut memberitakan Injil? Halo, harusnya ini membuat kita sadar bahwa kita harus menyelesaikan misi Allah di muka bumi ini. Amin. Alkitab bilang begini, Yesus itu akan datang kalau Injil kerajaan Allah ini diberitakan di seluruh dunia. Kalau kita baca dalam Matius pasal 24, Matius pasal 24, saudara. Ya. Ayat yang ke-3 mulai. Matius 24 ayat yang ke-3. Judulnya apa di sana, saudara? Permulaan penderitaan. Jadi ini baru awal. Istilahnya itu kalau kita nonton film itu baru apa namanya? Ekstra. Ya, ini baru ekstra filmnya, saudara.
Dikatakan ayat 3, ketika Yesus duduk di bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi murid-murid datang pada Yesus, Yesus tolong dong ceritakan, tolong dong kasih tahu kapan sih kesudahan dunia ini, kapan sih kiamat. Nah istilahnya begitu saudara. Kapan sih kiamat itu Tuhan, tolong dong kasih tahu kami. Ayat 4, Yesus bilang begini, jawab Yesus kepada mereka, apa? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi tanda-tandanya salah satunya ada banyak penyesat. Ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata aku adalah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ke-6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu apa? Belum kesudahan. Penyesat sudah ada nggak? Banyak saudara, ada banyak aliran-aliran, baik aliran-aliran yang mengaku aliran Alkitabiah, ya saudara. Kristen aja sekarang sudah terbagi-bagi macam-macam. Ya, di Papua sini ada banyak aliran-aliran yang arahnya kiblatnya ke Yerusalem, ya Sion Kids dan sebagainya, macam-macam. Ya, saudara, banyak. Ya, penyesat banyak. Terus peperangan sudah terjadi sampai hari ini, masih terus berlangsung. Tapi Alkitab bilang apa? Itu baru awal, belum apa? Belum kesudahannya. Ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saya mau tanya, sudah ada belum? Sudah ya? Kelaparan sudah? Oh banyak saudara. Di negara-negara Ethiopia, Eropa, saudara ya. Ya bahkan di Indonesia ini ada beberapa desa-desa, daerah-daerah yang masih terlanda kelaparan. Oke? Ayat 8, akan tetapi semua itu apa? Barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi Yesus bilang itu belum apa-apa, itu baru permulaan. Ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Saya mau tanya, apakah ini sudah ada? Sudah. Ya, banyak nabi-nabi yang dibunuh pada zaman-zaman Alkitab. Sampai hari ini misioneri ada banyak yang dibunuh di negara-negara tertentu, saudara. Ya, sudah terjadi. Banyak orang yang membenci kita, banyak, betul. Dan banyak orang yang murtad. Hari ini ada banyak saudara. Ngaku-ngaku dari pastor, ngaku-ngaku dari pendeta. Begitu dicek kebenarannya semuanya hoax. Lulusan katanya dari Vatikan, tapi titelnya Master Teologia. Master Teologia itu kan Protestan punya titel sekolah. Ya, itu tuh sekolah teologi ya. Vatikan Katolik nggak ada STT, saudara ya. Nggak ada STT, nggak ada ya. Terus ayat 10, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Sudah terjadi. Ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Masih ada? Masih banyak itu saudara ya. 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kepada orang makin menjadi dingin. Tetapi dikatakan apa? Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Perhatikan ayat 14. Ini ayat yang perlu kita renungkan. Dan Injil apa? Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi apa? Kesaksian bagi semua bangsa. Dikatakan laut 23 sama-sama. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Haleluya. Jadi perang terjadi, murtad terjadi, kebencian terjadi, kelaparan terjadi, nabi palsu terjadi, orang ngaku-ngaku Mesias terjadi di mana-mana. Yesus bilang itu belum selesai, baru awal. Tapi kalau Injil ini diberitakan menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa, baru tiba kesudahannya. Kenapa Yesus belum datang? Berarti masih ada orang yang belum menerima Injil. Kenapa kiamat belum datang? Berarti masih ada orang yang belum pergi memberitakan Injil. Halo. Dan ini adalah tugas saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bilang kiri kanan saudara, kalau pakai masker nggak bisa senyumkan. Saudara nggak tahu saudara senyumkan, saudara marah kah? Ya, bilang kiri kanan saudara, bilang gini, ketemu tugas berat. Ayo bilang gini kalau saudara. Ya, haleluya, amin. Memberitakan Injil ini harus diselesaikan saudaraku.
Amin. Melaksanakan misi Yesus. Itu yang Tuhan mau. Nah, saudara, kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Dikatakan firman Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Alkitab berkata dalam Roma pasal 3 ayat 23, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia, kata semua manusia ini tidak pandang bulu. Mau dia orang Kristen, bukan orang Kristen, sudah percaya atau belum percaya, anak kecil maupun orang besar, kata Alkitab, semua orang ya telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Jadi siapapun kita, waktu kita lahir dikandung di dalam dosa. Benih dosa itu sudah ada sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itu benih dosa sudah ada dalam diri manusia. Makanya manusia itu nggak usah diajar berdosa, dia akan berdosa sendiri. Karena sudah ada benihnya. Anak kecil sebenarnya nggak usah belajar ajar bohong, dia akan bohong sendiri karena sudah ada benih dosa. Ya, kan kita nggak mungkin bilang gini, anak saya kasih les kita adakan di sini orang yang buka les khusus untuk bohong, ahli berbohong. Kan nggak mungkin kalau kita bawa anak kita, nak kau pilih les di sana supaya kau nanti pintar berbohong. Nggak usah. Dengan sendirinya kita nggak pernah ajar anak kita berbohong, kita nggak pernah sekolahkan mereka sekolah khusus berbohong, nggak pernah dileskan secara privat berbohong, tapi dia bisa berbohong sendiri. Karena apa? Itu sudah ada benih dosa, tabiat dosa sudah ada dalam diri manusia. Dan di Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Ya, jadi waktu kita berdosa, kita harusnya binasa. Kita harusnya binasa. Tetapi saudara lihat, wah, Yesus datang ke dunia ini, Dia mengubah hidup kita. Yang tadinya orang berdosa, diubah status yang menjadi anak Allah. Makanya orang akan bisa menyelesaikan dosanya, dia bisa bebas dari dosa kalau dia mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya Yesus bilang begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Kebenaran dan hidup. Hanya kepada Yesus kita menerima keselamatan. Di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan. Banyak jalan menuju ke Roma, tapi cuma satu jalan menuju ke surga, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tidak ada alternatif. Di dunia ini banyak jalan alternatif. Apalagi kalau saudara hidup di Jakarta, jalan alternatif banyak, saudara. Jalan tikus-tikus itu banyak. Saudara kalau macet, saudara kalau saudara kuasai Jakarta, saudara akan bebas dari macet. Tapi kalau saudara nggak kuasai Jakarta, ya saudara sahabatlah, ikut jalan umumnya ya pasti macet, saudara. Ya, tapi di dalam kebenaran untuk menerima keselamatan tidak ada jalan alternatif, cuma Yesus Kristus Tuhan. Amin. Karena itu di luar Yesus binasa. Nah saudara, Alkitab berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Saudara dan saya adalah orang-orang yang terpilih. Lalu kita dipilih, kita dijadikan imam. Imam itu melayani tugasnya, betul? Haleluya. Imam itu fungsinya melayani di rumah Tuhan. Jadi orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, tugasnya adalah melayani. Amin. Saudara dipulihkan, saudara diselamatkan Tuhan, tujuannya apa? Saudara menjadi imam. Imam itu apa? Melayani. Imam itu apa? Sebagai perantara antara umat Tuhan dengan Tuhan. Karena itu saudara yang dipilih oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, saudara dipilih oleh Tuhan untuk menjadi imam sebagai perantara umat Allah dengan Tuhan. Saudara ada di tengah-tengah. Makanya saudara kita semua ini adalah perantara bagi orang lain. Makanya waktu saudara orang benar berdoa, itu sangat besar kuasanya. Karena apa? Bukan karena kita hebat berdoa, bukan karena kata-kata kita yang hebat, tapi karena kita sudah dikuduskan dengan darah anak domba Allah, sehingga doa-doa yang kita naikkan itu adalah doa-doa yang berkenan kepada Allah dan mendatangkan kuasa. Amin. Haleluya. Ya.
Sebab itu saudara, Dia menguduskan kita supaya kita menjadi imam-imam. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus. Kita ini nggak bisa kudus dengan kekuatan kita. Kita kudus oleh karena darah Yesus. Amin. Dan saudara, kita menjadi kudus itu karena Yesus, bukan karena kita. Saudara, amal perbuatan baik kita nggak akan bisa membuat kita kudus. Ibadah yang kita lakukan setiap waktu nggak akan bisa membuat kita jadi kudus. Kita kudus itu karena pengorbanan Kristus. Dan di atas kayu salib itu sudah selesai segala sesuatunya dalam hidup kita. Amin. Ya, saudara, jangan saudara pikir kalau saya rajin berdoa supaya saya tambah kudus. Enggak, saudara. Kita berdoa bukan supaya jadi orang kudus. Kita berdoa bukan supaya kita diurapi. Kita berdoa bukan supaya Tuhan tambah sayang dengan kita. Keliru. Saya berdoa bukan karena supaya Tuhan tambah sayang sama saya. Oh, supaya Tuhan mengasihi saya harus berdoa terus. Keliru. Kasih Tuhan itu sudah dilimpahkan semua kepada kita. Amin. Kasih Tuhan sudah diberikan semua kepada kita. Di atas kayu salib itulah puncak kasih Allah yang besar diberikan kepada saudara dan saya. Yesus itu bukan cuma punya kasih, tapi Yesus itu adalah kasih sendiri. Amin. Karena itu waktu kita datang kepada Yesus, kasihnya nggak pernah habis. Karena Dia bukan punya kasih saja, tapi Dia itu adalah pribadi yang kasih. Kalau Yesus cuma punya kasih, waktu kasihnya Dia kasih ke Ibu Popi, kasihnya Dia kasih ke Ibu Sarah, Dia kasih ke Delon, habis kasihnya. Kita nanti tidak kebagian kasih, saudara. Tapi Yesus itu bukan punya kasih. Yesus itu adalah kasih itu sendiri. Amin. Jadi barang siapa yang datang kepada Dia, Dia akan menerima dengan kasih. Dan kasihnya itu tidak akan pernah habis. Sebab itu dikatakan waktu kita berdosa, Dia tetap mengasihi kita. Waktu kita tidak setia, Dia tetap mengasihi kita. Amin. Kasih tanpa syarat Dia bekerjakan dalam hidup saudara. Saudara, memberitakan perbuatan supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan Tuhan mau kita dikuduskan menjadi imamnya Allah sebagai bangsa yang dipilih untuk apa? Memberitakan tentang perbuatan Allah yang besar. Amin. Memberitakan perbuatan Allah yang besar. Saya mau tanya, siapa di sini yang belum pernah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan? Ada yang belum pernah? Berarti semuanya sudah? Betul? Semua sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan? Nah, saya mau tanya, kebaikan yang saudara alami pernah nggak saudara ceritakan kepada orang lain? Pak, saya bingung Pak kalau mau bersaksi sama orang. Gak usah ceritakan pengalaman orang lain. Gak usah ceritakan tentang apa yang orang lain alami dengan Tuhan. Ceritakan apa yang saudara alami dengan Tuhan kepada teman saudara. Tahu gak? Kemarin saya itu punya masalah. Waktu saya berdoa, Tuhan itu menjawab saya, memberikan saya ketenangan. Orang kan ngomong saya, masa sih Tuhan ada? Saya gak percaya. Kalau gak percaya, ayo ikut saya ke gereja. Ayo ikut saya akan bawa kamu supaya kamu bisa ngalamin Tuhan. Amin. Itu yang kita ceritakan. Tahu nggak kamu? Kadang-kadang kita lebih suka gosip daripada gospel. Ya, saudara, buang gosip, rubah gaya gosip menjadi gospel. Amin. Ya, yang suka fitnah, rubah jadi suka firman. Karena fitnah itu lebih kejam daripada fitness, saudara. Fitness itu melelahkan dan membuat letih. Saudara, perbuatan Allah yang besar. Amin. Perbuatan Allah yang besar itu apa? Tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itu adalah perbuatan Allah yang besar. Bagaimana Dia mau mati bagi dosa-dosa kita. Itu yang kita ceritakan kepada orang lain. Tahu nggak kamu? Manusia tidak senang sama kita. Manusia bisa membenci kita. Manusia bisa melupakan apa yang kita buat. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah melupakan kita. Siapa? Yesus Kristus Tuhan. Orang lain bisa membuat kita terluka. Orang lain bisa membuat kita kecewa. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah membuat kita terluka. Ada satu pribadi yang tidak pernah membuat kita kecewa. Namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Ceritakan itu kepada orang lain. Satu kali saya di Surabaya ada tukang becak, saudara. Saya samperin dia waktu awal-awal Kristus tahun 99. Saya samperin di pos Kamling. Saya tanya gini, saya dekatan dengan dia. Saya tanya, Pak, sorry Pak, mau tanya, Bapak tinggal di mana? Oh, saya tinggal di belakang sini, di belakang pos Kamling.
Lalu Bapak, saya tanya, ini becanya beca sendiri? Oh iya, beca sendiri. Waduh, luar biasa ya Pak. Bapak setiap hari dalam penghasilan berapa? Sedikit lah, saya bilang. Tapi ya, alhamdulillah lah bisa untuk makan. Katanya gitu, saudara ya. Lalu saya tanya, Pak, Bapak pernah nggak dalam hidup ini mengalami masalah? Oh iya, saya bilang masalah. Sekarang ini penghasilan kurang, anak saya buah, uang sekolah gini-gini. Dia mulai cerita, saudara. Lalu saya mulai bilang gini, Pak tahu nggak? Saya punya teman saya ini nggak pernah mengecewakan. Teman saya ini baik. Dia orang yang sangat menghargai orang. Dia nggak pernah kecewakan orang. Saya dulu Pak nggak punya harapan. Saya dulu nggak punya kepastian. Saya ketemu dengan teman ini. Saya punya pengharapan, saya punya kepastian. Dia penasaran, saudara. Lalu dia tanya gini, siapa? Mau nggak Bapak kenal? Saya kenalkan. Dia bilang, aduh saya nggak enak. Saya bajunya nggak rapi. Dia bilang, oh nggak usah Pak. Teman saya ini nggak pandang bulu. Bapak rapi nggak rapi, Bapak orang bawah. Teman saya ini menerima semua kalangan. Sahabat saya ini menerima semua kalangan apapun Pak. Yang penting Bapak mau hari ini saya suruh datang, dia datang. Dia paling baik Pak. Saya suruh datang, dia datang. Hari ini dia datang. Dia datang kepada Bapak, dia akan datang. Akhirnya dia bilang gini, ya aku mau. Bapak pernah dengar namanya Isa Al-Masih? Oh dia pernah tahu. Injil dia. Memang akhirnya dia gak terima Yesus. Ya. Tapi waktu saya di Bandung, ada namanya Pak Asep. Supir angkot, kalau saya angkot, saya Injil diterima Yesus. Ya. Dia mau waktu saya doa tuntut dia untuk terima Yesus, dia mau tutup mata, saya bilang Pak tutup mata, nanti kita kelaparan. Lagi nyentil soalnya. Ya. Nah kalau saya tutup mata Bapak doa saja. Saya doakan dia terima Yesus, kita dalam mobil. Waktu saya turun sampai di tempat kampung tujuan, saya bilang gini, Pak ingat ya. Dia tanya gini, lalu kalau saya sudah kayak gini, apakah saya masih, karena dia masih takut, orang Sunda asli sudah, dia masih takut. Gimana nanti? Saya ini harus ke gereja atau enggak? Saya bilang kalau masih takut, masih itu kalau usah ke gereja nggak apa-apa. Tapi tetap ingat ya nama Yesus, panggil nama Yesus. Oh iya baik. Terus dia titip doa, tolong doakan istri saya juga supaya mereka bisa terima juga seperti saya hari ini. Saudara, kalau kita malu memberitakan Injil, sama tahu itu ladang yang sudah menguning. Kita abaikan busuk. Kalau ladang itu sudah menguning, kita nggak ambil, orang lain ambil, saudara. Setan akan mengambilnya, dunia akan merebutnya, dan nyawanya akan ditanggungkan atas hidup saudara dan saya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, kita ini jadi orang Kristen bukan cuma sekedar punya agama, ada misi yang harus dilakukan, memberitakan Injil keselamatan. Amin. Nah, saudara, ada 3 poin yang saya sampaikan kepada saudara dengan cepat saja ini pendahuluan tadi lama sekali. Oke, saudara. Nah, Alkitab mengatakan bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah maut. Artinya semua manusia pasti binasa. Jika Allah tidak turun tangan menyelamatkan manusia, maka kita akan binasa. Karena tidak ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada manusia yang bisa menyelesaikan dosa. Apapun caranya, tidak bisa. Kecuali Yesus sendiri yang turun ke dunia ini. Amin. Nah, pertanyaannya, apa yang dapat kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita? Saudara sudah mengalami kasih Tuhan, saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan. Pertanyaannya, apa yang saudara bisa lakukan untuk Tuhan? Saya lupa Presiden Amerika siapa itu yang bilang begini, jangan tanya kepada negara apa yang sudah negara berikan kepadamu, tapi tanya pada dirimu sendiri apa yang kau sudah berikan bagi negara. Siapa itu Presiden? Siapa itu? Amerika nomor berapa itu? Seringkali kita bilang gini, Tuhan berkati aku, berkati aku. Tuhan tanya, sekarang apa yang kau sudah buat buat saya? Pergi gereja saja masih tumbuh baik, cuaca kata baik, masih lihat mood. Itu baru pergi ke gereja. Belum menginjil, belum melayani orang, belum, cuma baru pergi ke gereja saja. Aduh Tuhan minta maaf saya pun lagi tak enak ini, jadi saya di rumah saja Tuhan, saya online saja, ya online, saudara, ya nggak salah. Tapi jangan sampai itu menjadi habit, saudara, menjadi satu kebiasaan. Akhirnya roh kita menjadi roh yang berbeda. Haleluya. Ya, saudara, beritakan Injil. Apa yang harus kita lakukan? Ini menjadi pertanyaan yang serius yang harus kita jawab. Yohanes 3 ayat 16, saya percaya saudara sudah hafal, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah begitu besar, Dia berikan kepada
kepada saudara dan saya, supaya kita yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Nah, karena itu untuk membalas kasih Tuhan, kita harus ngerti yang pertama, dasarnya itu adalah kasih Allah yang besar. Amin. Kalau kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi kita tanpa syarat, ini harusnya mendasari hidup kita untuk kita juga melakukan misi Allah. Karena saya sudah menerima kasih Allah yang besar, saya juga harus memberikan kasih Allah itu kepada orang lain. Menceritakan kasih Allah, melakukan apa yang Tuhan mau pada hidup saya kepada orang lain. Amin. Haleluya. Saudara, dunia ini saat ini krisis kasih. Saya pernah ciptakan lagu krisis kasih judulnya. Di saat ini manusia krisis kasih, krisis kasih. Di saat ini manusia butuh kasih, butuh kasih. Ya, mereka mencarinya dengan berbagai cara, namun hanya di dalam Yesus saja kau temukan kasih-Nya. Oh, haleluya, 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 amin. Bersorak, haleluya, 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 amin. Dunia ini saat ini krisis kasih. Betul? Bapak tega menganiaya anaknya, anak tega menganiaya mamanya. Saudara, saya nonton Facebook itu ada yang upload video, seorang anak rela menuntut mamanya. Kenapa? Karena mamanya nggak kasih sertifikat tanah kepada anaknya. Anaknya sudah kadung ambil motor, jaminannya sertifikat tanah, tapi mamanya nggak kasih sertifikat tanah. Anaknya tuntut mamanya ke polisi, saudara. Gila ya? Katanya dia ini anak tertua punya hak. Kenapa mama nggak kasih dia punya hak? Wih, saudara, ini kasih yang benar-benar lagi krisis. Betul? Suami istri bisa saling berantem, baku bunuh. Saudara, saya nonton berita 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Itu di daerah mana? Suaminya bunuh istri, dia bunuh anaknya 3 orang, lalu dia bunuh diri sendiri. Suami, saudara. Kenapa? Karena dia benci dengan istrinya. Karena istrinya itu ketahuan, saudara, selalu menganiaya, menjelek-jelekan dia, dan akhirnya istrinya ketahuan selingkuh. Akhirnya dia marah, dia bunuh 3 anaknya, lalu dia bunuh diri sendiri. Gila nggak, saudara? Ya, dunia ini lagi krisis kasih. Tugas kita mengimpartasikan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin. Ya, haleluya. Amin. Semangat, saudara, supaya saya tambah semangat. Kalau saya tambah semangat kan bisa 2 jam. Saya bercanda saja, saudara, ya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, kasih Allah. Allah menyelamatkan manusia berdosa bukan karena manusia itu layak untuk diselamatkan, melainkan karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini. Tapi seringkali manusia itu, saudara, sedang berada dalam pergumulan atau kesulitan hidup, merasa Allah tidak mengasihinya. Padahal wujud kasih Allah yang terbesar bagi umat manusia itu adalah keselamatan kekal yang sudah dikerjakan lewat hidup saudara dan saya. Amin. Itu sudah dikerjakan dalam hidup saudara dan saya. Karena itu, saudara, mari kita melakukan dasar ini, kasih kepada orang lain. Amin. Pertanyaan, sudahkah saudara merasakan kasih Allah dalam kehidupan Anda? Kalau sudah, ayo bagikan juga kepada orang lain. Yang kedua, dengan cepat saja, bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang kita bisa balas terhadap apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Yang kedua, saudara melakukan tindakan. Apa tindakannya? Yaitu Yesus bertindak waktu Bapa memberikan Yesus sebagai anak Allah, sebagai anak untuk dikorbankan. Itu adalah wujud kasihnya. Dan Yesus bukan cuma sekedar mengasihi dengan kata-kata, tapi dia bertindak. Apa tindakannya? Mati di atas kayu salib. Amin. Dan kita juga sebagai orang percaya, jangan cuma NATO, no action talk only. Aku mengasihi engkau, Tuhan mengasihi engkau, tapi tidak ada tindakan nyata. Harus ada tindakan nyata. Amin. Ya, tindakan Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa adalah melalui pengorbanan anaknya yang tunggal di atas kayu salib.
Oleh sebab itu saudaraku, kita pun harus menyatakan kasih kita kepada Allah dengan cara bagaimana melakukan amanat agung, yaitu pergi memberitakan Injil kepada orang lain. Amin. Haleluya. Pertanyaan, pernahkah saudara bersaksi memberitakan Injil? Ada di sini yang pernah memberitakan Injil? Kalau belum, ayo kita lakukan. Belajar. Karena nanti waktu saudara Yesus datang kedua kali, Yesus katanya gini, sudah berapa lama kamu melayani aku? Tuhan katanya gini, berapa kekayaan yang kau miliki? No. Tuhan katanya gini, berapa deposito kamu di bank? Enggak. Tuhan tanya, berapa jiwa yang kau sudah berikan kepada aku? Saudara mau surga bersuka cita? Bagaimana kita bisa buat surga bersuka cita? Alkitab bilang gini, satu orang diselamatkan, seisi surga apa? Bersuka cita. Amin. Jadi kalau saudara mau lihat surga bersuka cita, bawa jiwa. Haleluya. Mau surga bersuka cita, bawa jiwa. Minggu besok kursi-kursi yang kosong tak ada lagi. Haleluya. Iya dong. Kalau saudara mau lihat surga bersuka cita, bawa jiwa. Satu orang datang kepada Yesus, seisi surga bersuka cita. Haleluya. Dan kalau surga bersuka cita, kita kan juga sebagai pemilik surga, penghuni surga, wah sukacita juga saudara, lihat orang diselamatkan. Tahukah saudara, waktu nanti mereka sudah percaya Yesus, kalau saudara bawa mereka ke gereja, waktu nanti Yesus datang kedua kali, kita masuk surga, mungkin ya, nanti mereka akan bilang begini, ada Ibu Popi, terima kasih Ibu Popi. Ibu Popi tersia-sia telepon saya tolak-tolak, tadi Ibu Popi terus telepon, terus datang jemput saya sampai bisa percaya Yesus, saya pergi ke gereja, dan saat ini saya ada di surga. Aduh terima kasih Ibu Popi, kalau Ibu Popi tadi lakukan itu, maka saya sudah ada di neraka. Saudara akan lihat itu nanti kesaksian-kesaksian itu di surga. Waktu saudara berjumpa dengan orang-orang yang saudara beritakan Injil, dengan orang-orang yang kau selamatkan, dengan kau memberitakan kasih Tuhan, mereka akan berkata gini, terima kasih karena kamu aku bisa ada di sini. Terima kasih karena engkau aku bisa mengalami kekekalan. Terima kasih engkau selalu datang menjemput aku, gak kenal hujan, gak kenal panas. Aku selalu datang berkorban untuk menjemput saya, berkorban untuk saya. Terima kasih hari ini saya ada di sini. Saudara ingat kisah tentang Lazarus yang miskin dan si orang kaya dalam Lukas pasal yang ke-16? Saudara ingat cerita itu? Ya, orang kaya ini terlambat bertobat. Sudah mati baru dia bilang, aduh kalau tahu ini saya pasti tolong dia nih. Waktu di dunia dia pesta pora, pakai baju pesta indah-indah. Lazarus yang miskin berdiri di depan pintu dalam keadaan borok, saudara, minta makan dan dikasih, harapkan jatuh-jatuh, rumah-rumahnya juga nggak dapat, saudara. Begitu pelitnya orang kaya ini sampai nggak mau peduli kepada Lazarus yang miskin. Tapi Alkitab lagi pada waktu yang sama Lazarus yang miskin mati dan orang yang kaya itu juga mati. Waktu Lazarus mati, Lazarus ada di pangkuan Abraham. Yang orang kaya ini masuk dalam neraka. Dia berkata begini, aduh Bapak Abraham, tolong juga. Kalau tahu begini, saya nggak akan lakukan ini. Tapi tolong jangan sampai keluarga saya mengalami seperti yang aku alami. Tolong dong kirim Lazarus untuk memberitahukan Injil Allah kepada mereka juga. Abraham bilang apa? Cukup ada pada mereka kitab para nabi. Cukup mereka baca Alkitab. Kalau mereka mau percaya, percaya. Kalau tidak, tidak. Saudara, jangan sampai ada orang-orang yang seperti ini. Tapi kita mau waktu kita di surga, kita ketemu dengan orang-orang yang kita layani. Kita ketemu dengan orang-orang yang kita beritakan Injil. Dan mereka berkata gini, aduh terima kasih Bu Felicia, karena kamu saya bisa ada di sini. Aduh terima kasih Sandi, karena kamu saya bisa ada di sini. Aduh terima kasih Mita, karena kamu saya ada di sini. Terima kasih Pak Indra, terima kasih Pak Eliot, karena kamu saya ada di sini. Haleluya. Halo. Amin. Amin. Haleluya. Ini yang harus kita lakukan. Misi ini yang harus kita kerjakan. Yang terakhir, yang ketiga, misi apa yang kita harus kerjakan? Hidup kekal bagi orang percaya. Hidup kekal bagi orang percaya. Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara, saudaraku.
Ada kehidupan kekal bagi orang percaya kepada kita yang diberikan. Oleh sebab itu, kita harus melakukan misi ini. Misi kita dalam dunia ini bukan hanya sampai kepada menerima keselamatan kekal, tetapi kita juga harus memiliki belas kasihan kepada sesama kita yang belum menerima keselamatan. Memberitakan Injil harus sudah menjadi gaya hidup kita. Amin. Haleluya. Memberitakan Injil harus sudah menjadi gaya hidup kita. Bukan lagi lihat keadaan. Saya lagi baik, saya mau beritakan Injil. Tidak. Itu harus jadi gaya hidup kita. Ketemu siapapun. Saudara, memberitakan Injil itu harus direncanakan dengan sengaja. Saya ulang lagi, memberitakan Injil itu harus direncanakan dengan sengaja. Bukan cuma tunggu saja, harus direncanakan. Saudara harus punya planning, saudara harus punya target. Dalam tahun ini berapa jiwa yang saya harus bawa kepada Tuhan? Amin. Saya berdoa saya supaya tahun ini saya bawa 2 jiwa sebelum akhir tahun. Saya bawa kepada Tuhan, mereka dimuridkan, mereka menjadi seperti Kristus. Mereka menerima Yesus. Ayo, punya target. Amin. Haleluya. Bayangkan kalau saudara punya target satu orang, satu tahun satu aja udah. Ini ada berapa orang di sini? Taruhlah 25-30 orang. Satu tahun 30 orang. Satu tahun bisa 60. Tahun berikutnya 120. Tahun berikutnya berapa? 240. Amin. Saya dan istri berdoa setiap pagi, Tuhan kami minta jiwa 200 jemaat dalam tahun ini. Tercapai tidak tercapai, kami punya target itu. Dan itu tidak bisa terlaksana kalau saudara tidak bergerak. Haleluya. Kami sebagai gembala hanya berdoa sesuai dengan visi Tuhan. Tapi yang bergerak di lapangan itu adalah saudara dan saya. Karena ladang saya itu pelayanan, ladang saudara di sekuler. Yang berinteraksi langsung dengan orang adalah saudara dan saya. Kalau saya berinteraksinya dengan apa? Ya palingan pendeta-pendeta. Haleluya. Halo. Amin. Ya. Dan saudara tahu waktu kisah para rasul jemaat Pulau Mula, kenapa jumlah jiwa mereka bertambah? Karena mereka semua bergerak memberitakan Injil. Itu sebabnya dari 12 melonjak menjadi 3.000, melonjak menjadi 5.000, melonjak sampai akhirnya seluruh dunia hari ini. Haleluya. Saudara mau Papua, kita sekarang Tuhan penuhkan Indonesia ini dengan jiwa-jiwa, selamatkan jiwa-jiwa. Sekarang berhenti berdoa, sekarang waktunya action. Haleluya. Kita sudah terlalu lama berdoa minta jiwa diselamatkan, tapi sekarang kita berdoa, Tuhan berikan aku keberanian untuk memberitakan Injil-Mu. Haleluya. Jangan kita cuma jago di doa, tapi tidak jago dalam praktek. Hebat berdoanya jiwa-jiwa. Tuhan kirimkan dari timur, barat, utara, dan selatan, dari Eropa, negara Afrika, negara kirimkan ke Papua. Ya nggak mungkin kan saudara. Bayangkan kalau jiwa-jiwa dari Afrika datang ke sini, berapa biaya yang harus disediakan datang ke sini. Kadang-kadang kita berdoanya radikalnya luar biasa, tapi melayaninya tidak radikal. Saya mau kita berubah. Amin. Kita menjadi penuai-penuai. Haleluya. Penuai-penuai akhir zaman. Amin. Pertanyaan yang terakhir. Dan ini menjadi komitmen kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ayo kita baca komitmen ini. 1, 2, 3. Saya sudah menerima keselamatan kekal. Karena itu tidak ada alasan bagi saya untuk tidak melakukan misi Allah di dunia ini demi kerajaan Allah. Sekali lagi, 2, 3. Saya sudah menerima keselamatan kekal. Karena itu tidak ada alasan bagi saya untuk tidak melakukan misi Allah di dunia ini demi kerajaan Allah. Amin. Kalau kita sudah menerima keselamatan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak melakukan apa yang menjadi misi Allah. Alkitab bilang apa? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, untuk memberitakan berita kasih karunia Allah yang besar kepada orang-orang lain. Saudara, kita dipanggil untuk melayani jiwa-jiwa. Amin.